Kamu itu bukan apa-apa. Allah tidak membutuhkan kamu untuk membela agama Islam kok, nggak butuh. Ya, tidak perlu kau bela, Allah membela sendiri. Dan yang dibela oleh Tuhan semua. Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada statement-statement yang luar biasa, narasi-narasi yang sungguh luar biasa yang bisa mengubah pola pikir kelompok-kelompok radikal yang selalu melakukan kekerasan atas nama agama dan mereka berpikir sudah membela agama mereka. Nah, teman-teman, kali ini kita akan mendengarkan seorang ulama yang bernama Buya Syakur, ya, di mana dia mengatakan bahwa Allah tidak membutuhkan kelompok-kelompok radikal yang membela agama itu. Nah, sebelumnya mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Pertama, persatuan umat Islam sudah pecah kongsi. Ya, terjadi pembelahan dua kelompok Syiah dan Sunni. Ya, membela Abu Bakar dan membela Sayyidina Ali, saling bunuh-membunuh sampai Khulafaur Rasyidin matinya mengenaskan semua. Ya, karena itu perebutan kekuasaan, bukan perebutan agama, perebutan kekuasaan. Ya, berebut khilafah. Abu Bakarnya mati diracun, Umarnya mati ditusuk, Utsmannya mati dibacok, Ali mati digebugin, istrinya mati digencet, anaknya disembelih, Husain Hasannya mati diracun. Nah, semacam itu. Jadi artinya saya pribadi dengan tidak merendahkan bahwa kenapa saya tidak mendukung partai Islam, partai agama, iya kan? Karena saya tidak tertarik dengan simbol-simbol agama sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan. Kita bikin partai-partai aja. Ya, seperti Gerindra, seperti Nasdem, seperti Golkar, seperti lain sebagainya, kan gitu. Yang tidak ini. Adapun nanti Anda sebagai seorang agamis yang peduli agama, setelah Anda berkuasa, silakan tunjukkan kepeduliannya kepada agama, itu aja. Kemudian lagi, isunya membela agama. Dari kan masalah membela agama, kan gitu. Iya, semua orang membela agama, malah kadang-kadang berbicara terlalu tinggi. Siapa lagi yang membela agama Islam kalau bukan kita yang membela? Sepertinya dia itu seperti jagoan. Saya bilang, kamu itu siapa? Kamu itu bukan apa-apa. Allah tidak membutuhkan kamu untuk membela agama Islam kok, nggak butuh. Ya, tidak perlu kau bela, Allah membela sendiri. Dan yang dibela oleh Tuhan semua, bukan hanya Islam saja. Ketika engkau ingin menghancurkan agama Kristen, akan dibela oleh Tuhan. Ketika engkau akan menghancurkan agama Hindu, akan dibela oleh Tuhan Hindu itu. Ketika engkau akan menghabisi Yahudi, akan dibela oleh Tuhan Yahudi itu. Siapapun yang menghancurkan Islam akan dibela Islam oleh Allah. Ingin buktinya? Oke. Ketika Eropa menguasai ekonomi, teknologi, politik, budaya di tangan mereka semuanya, betul nggak? Amerika, Jepang, umat Islam miskin, bodoh, betul nggak? Betul. Supaya tidak dihancurkan oleh mereka, umat Islam diberi kekuatan oleh Allah dengan petrodolar, minyak. Yuk kita lihat. Dari mulai Maroko, Aljazair, minyak, Libya, minyak, sampai Kuwait, sampai Irak, sampai Iran. Begitu India nggak ada, Myanmar nggak ada. Indonesia ada minyak.
Ya kan, ke Australia nggak ada, ke Laos nggak ada. Ketika Islam ada, non-Muslim tidak ada. Apakah itu kebetulan selama? Disengaja. Sengaja. Itu bukti supaya jangan dihancurkan. Saya ngomong bener nggak nih? Saya harus menyebutkan dalilnya supaya saya jangan dituduh ngawur lagi, bikin ngarang. Masa agama Islam dibela, agama Kristen dibela? Betul dibela. Memang Allah ingin membuat agama berbeda-beda, warna kulit berbeda-beda, bahasa berbeda-beda, suku berbeda-beda, sengaja. Maunya apa? Siapa yang jadi Tuhan? Perlu dalilnya? Ini dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Laula daf'allahin nasa ba'dahum ala ba'din. Kalau bukan karena pembelaan Tuhan terhadap manusia, terhadap yang lainnya, lahuddimat sawami'u, pasti itu sinagog-sinagog, wabi'un sawami'u, kuil-kuil, wabi'un dan sinagog-sinagog, ya, wassalawat dan gereja-gereja, wa masajid dan masjid-masjid, alladzi yuzkaru fiha ismullah katsira, yang dimana di situ disebutkan nama Allah. Jadi gereja, sinagog, kuil, kelenteng dibela oleh Allah. Itu kata Allah, bukan kata saya. Jangan ada kalian menghancurkan siapapun. Yuk kita hidup damai di dunia ini. Itu aja persoalannya. Iya. Jadi ketika engkau membela agama Islam, bukan takbir bawa pentungan mukuli orang. Buktikan ajaran Islam itu, aplikasikan, implementasikan Islam itu dalam perilakumu sehari-hari. Itu saja persoalannya. Yang baik, yang santun, yang susah ditolong, yang lapar dikasih makan, yang bodoh diajarin, kan begitu. Itu jalan menuju sorga. Menghidupi orang lain, yang lapar dikasih makan, yang sakit diobati, itu jalan menuju surga. Bukan meledakkan bom, membunuh orang tidak berdosa. Surga apanya? Masa masuk surga dengan cara membunuh orang tidak berdosa? Pakai logika aja. Tetapi yang pelakunya itu yakin betul akan masuk surga, sampai dia bersedia mengorbankan nyawanya. Ya kalau dia mati, istri dia kan janda, anaknya jadi anak yatim. Dia yakin masuk surga dengan cara membunuh orang yang tidak berdosa, ngebom hotel, ngebom pasar, ngebom supermarket. Sih, kok bisa terjadi begitu ya? Ini yang harus kita pelajari, bahwa membela agama Allah adalah bukan menyerang orang lain, tapi implementasikan ajaranmu dengan perilakumu sehari-hari di tengah masyarakat. Terima kasih begitu. Itu cukup luar biasa teman-teman apa yang menjadi pembahasan dari seorang Buya Syakur, di mana dari awal pembahasannya dari cuplikan video tersebut, di mana dia mengatakan bahwa orang yang satu keyakinan saja itu bisa saling bunuhan. Kenapa? Karena mereka merebut kekuasaan, dan di Indonesia lagi musim-musimnya mau mendirikan khilafah atau menjadikan negara kita ini menjadi negara khilafah. Tentu saja itu mustahil ya. Nah, karena kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang multi agama, budaya, dan juga bahasa. Dan itu sudah jelas bahwa itu tidak mungkin dipaksakan harus menjadi satu agama semua. Nah, teman-teman, apa yang disampaikan oleh Buya Syakur bahwa Tuhan atau Allah itu tidak perlu dibela, terlebih-lebih agamanya. Nah, itu tidak perlu dibela. Nah, karena Tuhan tidak membutuhkan kelompok-kelompok tertentu atau golongan-golongan tertentu untuk membela agama. Karena Tuhan sendiri bisa membela agama itu sendiri, tanpa harus membutuhkan orang lain.
Tetapi apa yang disampaikan oleh Buya Sakur, bahwa cara kita membela agama itu harus terlihat dari kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita menerima ajaran agama kita dan kemudian kita terapkan bagi banyak orang, sehingga orang lain melihat kita bahwa kita benar-benar orang yang beragama dan juga orang yang memiliki Tuhan. Seharusnya begitu. Dan kalau kita lihat dari pandangan atau sudut pandang Kristen, bahwa sama sekali orang Kristen itu tidak pernah membela yang namanya agama. Apalagi kalau misalnya bicara niat, sama sekali orang Kristen tidak memiliki niat suatu negara dijadikan sebagai negara Kristen. Itu jauh dari pikiran orang-orang Kristen. Dan teman-teman, kalau kita lihat bahwa dalam sudut pandang Kristen, yang berhak menjadi pembela kita, pahlawan kita adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri. Bukan kita yang menjadi pahlawannya Tuhan, membela agama, tetapi Tuhan yang menjadi pembela kita. Dia membela ajarannya, dia membela firman-Nya. Nah, jadi makanya orang Kristen sampai saat ini kenapa ada dan kenapa makin besar jumlah orang Kristen sampai saat ini, karena Tuhan yang membela. Karena kalau tidak Tuhan yang membela, maka dari dulu itu Kristen sudah berhenti. Ketika terjadi penganiayaan besar-besaran, di mana orang Kristen itu dipenjarakan, dibunuh, dan lain sebagainya. Tetapi karena Tuhan membela, Tuhan yang berperkara dalam kehidupan orang-orang percaya, maka sampai sekarang Kristen ada. Itulah sebabnya tokoh-tokoh dalam Alkitab, para nabi, menyebut Tuhan itu sebagai perisai, sebagai gunung batu, kota benteng, kubu pertahanan. Nah, kenapa mereka menyebut Tuhan seperti itu? Karena Tuhanlah yang menjadi pembela mereka. Tuhanlah yang berperkara dalam hidup mereka. Nah, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka, melawat mereka. Nah, jadi Tuhan itu tidak perlu dibela, apalagi agamanya mau dibela, seperti yang dikatakan Buya Sakur. Kalau kita mau membela agama, ya caranya kita harus menerapkan apa yang baik, apa yang telah diajarkan di dalam agama kita masing-masing. Nah, kalau orang Kristen, bagaimana kita bisa peduli dengan jiwa-jiwa orang-orang yang belum percaya? Ya, kita harus memberitakan firman Tuhan tanpa ada paksaan, tanpa ada kekerasan. Makanya saya heran kalau ada kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama, mereka melakukan kekerasan terhadap orang lain, mereka menutup rumah-rumah ibadah, dan mereka melakukan bom bunuh diri misalnya, dan mereka berharap bahwa mereka sudah mendapatkan pahalanya. Mereka sudah bisa masuk surga karena membunuh orang. Itu sama sekali bukanlah ajaran suatu agama. Nah, karena Tuhan tidak pernah menghendaki seseorang untuk melakukan hal-hal yang jahat. Nah, demikian yang saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.